Nah, tema kali ini, malam ini tema yang sangat berat kalau menurut saya, tapi sangat ringan karena tema ini bisa kita lakukan di bulan yang mulia, yaitu tip cara agar doa kita untuk mendapatkan pemimpin yang amanah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tidak panjang, nanti akan tarawih lagi, untuk menyederhanakan waktu biar lebih mudah kita memahaminya, saya makanya tadi ngambil aqua 1. Ini aquanya tulisannya apa, Pak? 212. Maka bahasan doa kita agar terkabul, agar mustajabah, coba kita nanti kategorikan dari makna 212 ini. Dua pertama, kalau doa kita mau mustajabah, wabil khusus di bulan Ramadan, Rasul mengatakan man qoma Ramadan ay man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua nih hadis, tapi sebenarnya maknanya sama. Yang pertama, man qoma Ramadhana, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus ibadah sholat tarawih, lalu ibadah-ibadah juga yang lainnya. Nah, ada juga man soma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan dapat hadiah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu itu artinya diampuni dosa-dosa kita. Kata ulama, di situ ada ma taqaddama, maknya di situ mengandung arti seluruh dosa yang kita punya, seluruh dosa yang pernah kita perbuat, itu akan dihapus oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kalau kita selesai melaksanakan sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail, lalu kita puasa, lalu kita berzakat, maka kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa kita dihapus. Tapi syaratnya dua. Nah, dua yang pertama nih. Apa dua yang pertama? Imanan wahtisaban. Yang pertama harus dengan iman syaratnya. Doa kalau mau dikabulkan harus dengan iman. Kalau kita yakin kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba kita tengok tuh, Allah mengingatkan, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, kalau ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, umat-umatku bertanya, hambaku bertanya, fa inni qarib, aku dekat. Kata Allah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa-doa hambaku yang meminta kepada aku. Dengan syarat apa? Wal yu'minu bi, dengan iman. Syahadat itu pembuka, seperti pintu kita buka di rumah, lalu datanglah tamu pulang, kita tutup dengan sholawat. Kalau tidak kita tutup dengan sholawat, maka nanti malam bisa jadi masuk maling, ngambil HP, ngambil segala macam, ya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, intinya itu tadi 212 yang ada di aqua. Karena tadi saya lihat aqua ada 212, ya lebih mudah dengan ada gambaran seperti ini. Tapi banyak cara agar doa mustajabah, ya, agak banyak cara. Yang penting apa? Hati bersih, pikiran bersih, badan pun bersih. Jadi kita wudhu dulu kepada Allah, hati kita bersihkan dulu, pikiran kita bersihkan dulu, dan yakin kepada Allah. Cari tempat yang baik, muhasabah diri, maka kita berdoa dibuka dengan syahadat, ditutup dengan sholawat. Mari sama-sama kita baca Fatihah 1 kali, ya. Kita niatkan nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit. Bapak Ibu minta hajatnya, ya, hajat kita. Wabil khusus kita doakan ketua masjid, pengurus masjid, Miftahul Wasliyah, para penasehatnya, para pembinanya, para ustadznya, imamnya, lalu para donaturnya, wabil khusus jamaahnya, para ibu-ibu dan bapak-bapak. Dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan diberikan kekuatan untuk bisa menjalani ibadah puasa, untuk bisa kuat menjalani ibadah sholat tarawih, tadarus, dan nanti berzakat.
dan mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga terima kasih kepada bapak-bapak yang ikut mendoakan waktu subuh hari. Alhamdulillah istri saya sudah melahirkan di hari Minggu kemarin, anak perempuan saya yang keempat. Jadi alhamdulillah Pak, ini sudah pas juga nih 212. Jadi 2 laki-laki anak saya pertama, ya, satunya saya sebagai bapaknya, yang kedua adalah anak 2 perempuan saya. Jadi saya 2 Pak, 2 laki 2 perempuan. Nah yang satu tengah istri, karena istri saya belum 2, jadi baru 1 ya. Jadi 2 1 2, istri 1, anak laki 2, anak perempuan 2. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita kosongkan pikiran, kita yakin kepada Allah, minta kepada Allah di tempat yang baik, di saat yang baik, di waktu yang baik, dalam keadaan kita pun baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan hamil istri. Kalau kuasa Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin jamaah salat tarawih malam ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki hari kedua Ramadan. Tadi malam kedua kita melaksanakan salat tarawih. Maka ini berarti kita masih masuk di awal atau di 10 hari awal Ramadan. Maka mudah-mudahan malam-malam seperti ini terus sampai dengan malam terakhir, wabil khusus Masjid Miftahul Wasliyah dipenuhi oleh jamaah untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Amin. Karena biasanya begitu, nggak di mana-mana ya Pak. Yang namanya 10 hari ada masjid musola yang 1 sampai 3 malam tuh nyewa tenda Pak. Karena jamaahnya tidak tertampung. Semalam saya ngisi ceramah di Masjid Kementerian Koperasi di Rasuna Said. Itu padahal karyawannya pulang, tapi tetap rame itu masjid. Ya, nanti paling tinggal 3-4 orang kalau masih ada tarawih. Ini yang terjadi. Nah, tema kali ini, malam ini tema yang sangat berat kalau menurut saya, tapi sangat ringan karena tema ini bisa kita lakukan di bulan yang mulia, yaitu tip cara agar doa kita untuk mendapatkan pemimpin yang amanah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tidak panjang, nanti akan tarawih lagi, untuk menyederhanakan waktu biar lebih mudah kita memahaminya, saya makanya tadi ngambil aqua 1. Ini aquanya tulisannya apa Pak? 212. Maka bahasan doa kita agar terkabul, agar mustajabah, coba kita nanti kategorikan dari makna 212 ini. Dua pertama, kalau doa kita mau mustajabah, wabil khusus di bulan Ramadan, Rasul mengatakan man qoma Ramadan ay man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua nih hadis, tapi sebenarnya maknanya sama.
Yang pertama, man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus ibadah sholat tarawih, lalu ibadah-ibadah juga yang lainnya. Nah, ada juga man soma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan dapat hadiah gufirolahu ma taqaddama min dzanbi. Gufirolahu itu artinya diampuni dosa-dosa kita. Kata ulama di situ ada ma taqaddama, maknya di situ mengandung arti seluruh dosa yang kita punya, seluruh dosa yang pernah kita perbuat itu akan dihapus oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kalau kita selesai melaksanakan sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail, lalu kita puasa, lalu kita berzakat, maka kita akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Semua dosa kita dihapus. Tapi syaratnya dua. Nah, dua yang pertama nih. Apa dua yang pertama? Imanan wahtisaban. Yang pertama harus dengan iman syaratnya. Doa kalau mau dikabulkan harus dengan iman. Kalau kita yakin kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba kita tengok tuh, Allah mengingatkan, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, kalau ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, umat-umatku bertanya, hambaku bertanya, fa inni qarib, aku dekat. Kata Allah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa-doa hambaku yang meminta kepada aku. Dengan syarat apa? Wal yu'minu bi, dengan iman. Kalau kita tidak meminta kepada Allah lalu kita dengan tidak menggunakan iman, apa itu iman? Artinya keyakinan. Ketika kita mau melaksanakan apapun harus yakin. Kalau kita mau mengajarkan kepada anak yang mau tes kerja, masuk kantor, berikan dulu ke anak keyakinan. Walaupun dia sudah persiapan, nanti kamu ditanya ini, interview ini. Tapi paling utama, pede kamu harus dikuatkan, yakin kamu harus diadakan. Ya, kalau kita tidak yakin, maka jangan harap apa yang kita niatkan itu berhasil. Paling kalaupun berhasil, tidak maksimal keberhasilan itu. Maka ini kuncinya iman. Seperti apa Ustadz iman? Iman itu adalah yakin. Kita yakin kepada Allah. Kalau kita yakin, kalau kita beriman, ya, apapun yang kita mau Allah sudah tahu. Ini pertama. Yang kedua, muhasabah. Dua yang kedua. Yang pertama iman, yang keduanya adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Merenungkan diri. Contoh, Siti Maryam. Siti Maryam itu Pak kena ujian begitu besar. Beliau wanita solehah, sangat amat solehah, tidak punya suami, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah bermaksiat, mata, telinga, mulut selalu dengan zikir kepada Allah. Tapi Allah menguji dengan apa? Ditiupkan ruh ke dalam perut Maryam. Lalu terjadilah fitnah, gosip di mana-mana. Dulu mungkin belum ada media sosial. Coba kalau zaman sekarang Siti Maryam, Facebook, Instagram itu udah, wah Maryam tuh nggak ada suami, perut melendung, kan gitu. Tapi Maryam seorang wanita yang soleha, tapi juga Maryam seorang wanita yang lemah. Dia menangis, hanya bisa menangis. Pada akhirnya Allah menyuruh Maryam untuk mengasingkan diri di satu tempat yang namanya mihrab Maryam. Di tempat mihrab itulah Maryam disuruh oleh Allah untuk apa? Saum. Nah ini juga nih, kalau kita mau doa dikabulkan seperti Siti Maryam, doanya dikabulkan oleh Allah di mihrabnya. Kenapa? Syaratnya yaitu dengan saum. Apa itu saum?
ada dua, Bapak hadirin, ada saum, ada siam. Nih harus kita tahu perbedaannya nih. Yang diperintahkan oleh kita di bulan puasa apa? As-siyam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa bedanya Ustadz saum dengan siam? Kalau saum itu seperti Siti Maryam, sama Allah Siti Maryam dibolehkan makan kurma. Silakan Maryam, kamu makan kurma karena bayimu butuh asupan makanan. Malaikat menggetar-getarkan pohon kurma, jatuhlah kurma di tempat pengasingan tuh Siti Maryam. Di mihrabnya dia bersembunyi dalam goa itu, dalam satu tempat, lalu dia makanlah kurma. Lalu kata Allah, minum, minum, tapi kamu saum, jangan ngomong. Kamu nggak usah menceritakan kepada orang lain, kamu nggak usah memberi alasan kepada orang lain yang memfitnah, yang bertanya bayi siapa itu. Ya, akhirnya apa? Ketika bayi itu dilahirkan, yang kita tahu yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lah yang Allah berikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan orang-orang kampung. Siti Maryam tetap saum, tidak mau bicara. Jadi saum itu satu tindakan yang tidak dilakukan tapi hanya spesifik satu sisi. Misalkan tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau ngomong, tidak mau ngelihat, tidak mau balas WA misalkan, ya itu saum tuh. Ini punya temen kok balas WA-nya udah dibaca WA tapi nggak balas-balas. Nah ini lagi saum tuh teman kita. Ya, ini bapak pulang habis taraweh ke rumah, ya ibu nggak ikut taraweh karena lagi dapat halangan misalkan. Bapak pulang taraweh haus pengen ngopi karena kan dari pagi sampai maghrib nggak ngopi kan. Nah akhirnya si ibu nggak ngerti itu, nggak bikinin kopi. Sampai jam 11, jam 12 si bapak, ternyata ibu itu tidur. Pas bangun ditanya sama istrinya, "Pak, udah malam nggak tidur Pak?" Nggak dijawab tuh sama papahnya tuh, sama suaminya. "Kenapa, mau ngopi ya?" Nggak dijawab juga. "Loh kok papa diem aja?" "Saya lagi saum, lagi nggak mau ngomong sama mama." Nah itu saum. Itu Pak, ya. Itu saum. Makanya ya nanti kalau yang mau ngopi, misalkan istrinya pulang udah tidur, ya ngopi aja di Miftahul Wasliyah, ya. Tapi bawanya serenceng. Jadi yang satu bungkus buat diminum, yang sisanya buat para pengurus yang lagi pada ngaji malam tadarus. Ini Pak kunci. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan itu, ya. Dan Siti Maryam, mihrabnya, tempat mihrab Siti Maryam dijadikanlah tempat sholat Nabi Zakaria. Yang suka kita baca Fatihah tuh ya, kalau kajian kita baca Fatihah, nanti di akhir kita baca Fatihah sekali agar dapat pemimpin yang amanah. Jadi Nabi Zakaria sholat tuh di mihrabnya Siti Maryam, di tempatnya Siti Maryam. Nanti kalau kita ada bahasan yang lebih panjang, misalkan di halal bihalal ya, kita bahas tuh tentang doa mustajabah itu bisa seperti di Ka'bah dipindahkan ke rumah, seperti di Ka'bah dipindahkan ke Masjid Miftahul Wasliyah. Bisa, tapi ini panjang. Kita garis besarnya aja. Jadi akhirnya apa? Mihrab itu dipakai oleh Nabi Zakaria sholat di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Zakaria minta, "Ya Allah berikan aku keturunan." Diberikanlah anak yang namanya Yahya, yang maha hidup dan menjadi nabi. Ini dua yang pertama Pak. Dua yang pertama adalah iman dan muhasabah. Jadi syaratnya doa mau mustajabah harus dengan iman dan muhasabah. Yang satunya, tengah-tengahnya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Hati-hati Pak. Kadang kita minta, tahu Allah yang mengijabah doa kita. Kita tahu Allah yang memberikan doa untuk kita. Tapi apa? Kadang kita syirik kepada Allah. Kita minta kepada Allah, tapi kita di hati kecil kita minta kepada makhluk Allah. Kita berharap kepada makhluk Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, minta kepada Allah, maka semua itu harus kita yakinkan kepada Allah. Jadi kunci yang kedua, ya, satu yang di tengah ini adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan kita syirik kepada yang lain. Ya, contoh misalkan nih, mohon maaf, ibu-ibu ikut ziarah kubur.
Ya, ini apalagi kemarin zaman caleg gitu kan, para caleg ngajak 1 bis 2 bis ya untuk ziarah ke makam para wali. Niatnya apa? Niatnya untuk mengingat mati, bagus. Niatnya untuk silaturahim, jalan-jalan. Walaupun mungkin ada suaminya 1-2 yang tidak ikhlas, istrinya pergi-pergian mulu. Nah, ketika di sana ada terketuk hati meminta walaupun kepada Allah, tapi merasa, wah ini saya kalau minta anak saya biar lulus ujian sekolah, ini di makam wali ini pasti diijabah ini. Karena di makam orang soleh. Ini hati-hati Pak, itu akan menyebabkan kesyirik. Doa dimanapun diterima oleh Allah, tapi memang ada tempat-tempat mustajabah, ada waktu-waktu mustajabah, ada saat-saat mustajabah. Tapi saat, waktu, tempat itu hanya wasilah yang menentukan Allah. Bapak doa di Masjid Miftahul Wasliyah bisa tidak diterima Allah, tapi bisa jadi ketika Bapak dizolimi orang lain, lalu Bapak di rumah itu harus keluar dari rumah itu karena ada orang yang zolim terhadap Bapak, lalu Bapak di pinggir pintu toilet, nih menangis di hati, ya Allah saya dizolimi, berikan jalan keluar. Allah mengijabah bisa jadi di pinggir toilet kita, walaupun tempat najis, tempat kotor, tapi memang tidak boleh kita jadikan tempat untuk kita berdoa. Tapi ketika orang itu tiba-tiba dadakan meminta karena terzolimi, bisa jadi tempat itu dia dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ini yang suka ziarah. Ziarah yang paling utama Pak adalah ke orang tua kita. Ziarah yang paling utama mengunjungi orang tua kita, apalagi yang masih ada. Kita tiap bulan ziarah ke makam para wali, tapi orang tua kita tidak pernah tersentuh. Orang tua kita tidak pernah ditengok, orang tua kita tidak pernah dikirim kabar, maka tidak akan dapat keberkahan sama sekali. Ini hikmah daripada 212 doa mustajabah. Lalu doa di ujung akwa ini, kalau doa mau mustajabah, ini secara hikmah Pak, diawali dengan syahadat, diakhiri dengan sholawat. Setiap kita mau melakukan doa, apapun bentuk doanya, ya, sehabis yang saya pernah ceritakan di minggu subuh kemarin kalau tidak salah, kalau kita punya masalah, kita pengen dikasih jalan keluar oleh Allah, maka lakukan 6 hal itu. Pertama wudu, yang kedua sholat sunnah 2 rakaat, hajat, lalu yang ketiga adalah berdoa kepada Allah, minta, yang keempat adalah berzikir, baca Quran, lalu yang kelima adalah sodakoh, ya, lalu yang keenam adalah pasrah ikhlas. Lakukan itu, maka mustajabah itu Allah berikan doa. Nah, untuk cara berdoanya, bagaimana Ustadz cara doanya? Kalau kita mau berdoa, misalkan minta jalan keluar, Allah pakai bacaan alam nasyrah laka sadrak, atau kita mau zikir ya Fattah ya Razzaq dari Asmaul Husna agar kita diberikan rizki, atau kita pengen diberikan benteng, misalkan ada suami yang lagi senang sama istri, sama orang lain, istrinya ditinggal misalkan, ya, baca ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, itu dari Asmaul Husna buat benteng. Tapi diawali dengan syahadat, ditutup dengan sholawat. Syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru baca tuh ya Jabbar ya Qahar ya Jabbar 1000 kali buat benteng keluarga kita. Misalkan ada hal aneh di rumah kita, anak suka sakit, dicek sama dokter nggak ada penyakitnya, kita obatin Bu dengan zikir. Ya, jangan dikit-dikit kita panggil orang, dikit-dikit kita berobat. Kita coba dulu obat dengan Allah, ya, lalu tutup dengan sholawat, ya. Syahadat itu pembuka, seperti pintu kita buka di rumah, lalu datanglah tamu pulang, kita tutup dengan sholawat. Kalau tidak kita tutup dengan sholawat, maka nanti malam bisa jadi masuk maling, ngambil HP, ngambil segala macam, ya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, intinya itu tadi 212 yang ada di Aqwa, karena tadi saya lihat Aqwa ada 212, ya, lebih mudah dengan ada gambaran seperti ini. Tapi banyak cara agar doa mustajabah, ya, agak banyak cara. Yang penting apa? Hati bersih, pikiran bersih, badan pun bersih. Jadi kita wudhu dulu kepada Allah, hati kita bersihkan dulu, pikiran kita bersihkan dulu, dan yakin kepada Allah, cari tempat yang baik, muhasabah diri, maka kita berdoa dibuka dengan syahadat,
ditutup dengan solawat. Mari sama-sama kita baca Fatihah satu kali, ya. Kita niatkan nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit. Bapak Ibu minta hajatnya, ya, hajat kita. Wabil khusus kita doakan ketua masjid, pengurus masjid Miftahul Wasliyah, para penasehatnya, para pembinanya, para ustadznya, imamnya, lalu para donaturnya, wabil khusus jamaahnya, para ibu-ibu dan bapak-bapak. Dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan diberikan kekuatan untuk bisa menjalani ibadah puasa, untuk bisa kuat menjalani ibadah sholat tarawih, tadarus, dan nanti berzakat. Dan mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga terima kasih kepada bapak-bapak yang ikut mendoakan waktu subuh hari. Alhamdulillah istri saya sudah melahirkan di hari Minggu kemarin, anak perempuan saya yang keempat. Jadi alhamdulillah Pak, ini sudah pas juga nih 212. Jadi 2 laki-laki anak saya pertama, ya, satunya saya sebagai bapaknya, yang kedua adalah anak 2 perempuan saya. Jadi saya 2 Pak, 2 laki 2 perempuan. Nah yang satu tengah istri, karena istri saya belum 2, jadi baru 1, ya. Jadi 212, istri 1, anak laki 2, anak perempuan 2. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita kosongkan pikiran, kita yakin kepada Allah, minta kepada Allah di tempat yang baik, di saat yang baik, di waktu yang baik, dalam keadaan kita pun baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kasih waktu 1 menit Pak, minta walaupun bukan di iyyaka na'budu, kita minta kepada Allah. Qabiltu hajatana ya Allah, qabiltu hajatina ya Rahman, qabiltu hajatina ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi asbab kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Aidil Fitri, hari kemenangan, dengan kemenangan kita beribadah di bulan Ramadan. Insyaallah kita semua diterima amal ibadah kita dari awal sampai akhir Ramadan. Aqulu qauli hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah